Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku dan pada kita ini akan di tentang cybercrime pertemuan ketiga sampai 7. Di mana saya di sini mulai dari pertemuan ketiga membahas tentang latar belakang dan landasan. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran yang mahasiswa perlu capai. Yang pertama itu kami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. Dan yang terakhir, menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Nah, yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu hukum cyber atau cyber law. Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan saksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substansi, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Kemudian ada istilah lain tentang apa itu hukum cyber. Yang pertama, hukum sebagai hukum teknologi informasi, kedua sebagai hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara. Secara luas, hukum cyber tidak hanya kejahatan, tapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Nah, di sini ada ruang lingkup hukum cyber. Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui, yaitu tentang hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang mencakup, yaitu tentang regulasi kegiatan digital, yaitu di kegiatan digital tentang contohnya transaksi elektronik atau e-commerce, e-banking, kemudian ada kontrak digital atau digital kontrak, kemudian ada tanda tangan elektronik atau signature, dan kemudian ada sertifikat elektronik atau digital sertifikat. Kemudian ada perlindungan hak. Nah, perlindungan hak ini terbagi juga ada beberapa poin. Yang pertama, hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software, musik, siaran digital, kemudian ada paten teknologi informasi, merek dagang domain, website, kemudian ada perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, dan perlindungan konsumen digital. Kemudian ketiga yaitu tentang kejahatan digital. Ini yang terjadi di ruang lingkup hukum cyber, yaitu cybercrime atau tindak pidana cyber, kemudian ada hacking atau hacking, kemudian ada penipuan online, ada penyebaran konten digital, atau penyebaran konten ilegal, kemudian ada carding atau pencurian kartu kredit. Nah, di sini lagi ada aspek teknik dan keamanan. Di sini ada standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, digital forensik atau pembuktian digital. Kemudian ada etika dan tata kelola internet. Ada regulasi konten internet, ada pengaturan domain, serta netralitas jaringan. Yang ketiga tentang pendekatan keamanan cyber. Ada beberapa aspek tentang pendekatan keamanan cyber. Yang pertama aspek hukum atau regulasi, yang kedua aspek teknologi atau pengamanan sistem, yang ketiga aspek sosial, budaya, etika atau kesadaran masyarakat. Nah, di sini kenapa sih disebut cyber? Cyber dalam kutip maya atau sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analogi aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Di sini kita perlu mengetahui juga tentang sejarah hukum cyber yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998 atau masa awal kejahatan komputer itu terjadi. Kemudian yang kedua ada era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008. Terjadi kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang ketiga ada era UU ITE, dimulai dari awal 2008 sampai 2016, yaitu tentang konsolidasi atau regulasi. Terus yang keempat ada era revisi UU ITE pada tahun 2016 sampai sekarang, yaitu sebagai penyempurnaan. Yang kelima ada perkembangan kelembagaan, yang keenam ada perkembangan regulasi komplementer. Nah, di era pra-regulasi, Malaysia ada perbandingan dengan hukum nasional. Posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komparatif UNODC atau Unit Nation Office on Drug and Crime pada tahun 2021.
Ini lihat aspek negara-negara Indonesia dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kemudian di sini ada rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. Untuk mengetahui tentang International Review of Criminal Police UN Manual dengan 6 prinsip dasar. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium, rumusan ketentuan harus jelas. Yang ketiga, deskripsi perbuatan harus spesifik. Keempat, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Boleh hanya perbuatan dengan kesengajaan yang dipidana. Pada pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan UU TI di Indonesia. Kemudian ada lahirnya rezim hukum baru. Kemudian ada kebutuhan UU ITE. Kemudian ada asas pemanfaatan TI pasal 3 UU ITE. Kemudian ada tujuan pemanfaatan TI. Ada studi kasus. Tentunya sini perbankan online. Dengan fakta tentang masyarakat dan perbankan menggunakan TI sebagai tools. Regulasi sebelum UU ITE tidak kompresif, pasca UU ITE payung hukum transaksi elektronik. Contohnya itu mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Kemudian materi tentang pertemuan 4 tentang yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Ada capaian pelajar yang perlu diketahui yaitu tentang memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime. Kemudian ada menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber. Keempat, ada mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia. Yang keempat, ada mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Ini ada tantangan yurisdiksi cybercrime. Ada borderless, tidak mengenal batas geografis, kemudian ada virtual, tidak ada lokasi fisik jelas, multi yurisdiksi, pelaku korban atau server di negara berbeda. Contohnya itu hacker Indonesia serang server Amerika Serikat, korban di Eropa. Kemudian locus delik, sempat terjadi tindak pidana. Definisinya itu tempat terjadinya tindak pidana, pentingnya menentukan berlaku atau tidak hukum pidana Indonesia, menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Ada teori tentang locus delicti atau Hamel. Ada beberapa poin, sini ada tempat pelaku melakukan perbuatan, ada tempat alat yang dipergunakan bekerja, ada tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konsekutif diambil. Kemudian tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Di sini ada definisi yaitu waktu terjadinya tindak pidana, pentingnya terkait pasal 1 KUHP, pasal 44 KUHP, pasal 45 KUHP, pasal 79 KUHP, dan pasal 57 HIA. Ada asas legalitas atau pasal 1 ayat 1 KUHP tentang rumusan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsipnya itu nullum delictum nulla poena sine pavia lege penali. Pencetus Asem von Feuerbach pada tahun 1801. Kemudian asas legalitas material. Ada rancangan KUHP baru, yaitu pada pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Prinsipnya itu sebagai keseimbangan kepentingan individu masyarakat. Contohnya yaitu tentang pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Kemudian ada asas lex temporis delicti. Di sini lagi ada asas berlakunya hukum pidana di Indonesia. Ada asas teritorial. Ada personal atau national aktif. Kemudian ada perlindungan nasional pasif pasal 4, 7, dan 8 KUHP. Prinsip dilindungi kepentingan negara Indonesia berlaku untuk warga negara Indonesia dan orang asing. Kejahatan yang dilindungi tentang yang pertama ada keamanan negara dan martabat presiden. Yang kedua ada merek atau materai pemerintah. Yang ketiga ada pemalsuan surat utang Indonesia. Yang keempat ada kejahatan jabatan. Yang kelima ada kejahatan pelayaran. Asas universal. Nah, asas universal prinsipnya dia sebagai untuk demi kepentingan dunia internasional yang berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Contoh kejahatannya itu pemesanan mata uang. Kemudian ada pembajakan laut atau udara. Kemudian di sini pengadaan berdasarkan hukum internasional, yaitu pasal 9 KUHP dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. Hak imunitas yaitu tentang kepala negara asing dan keluarga, duta besar dan keluarga, anak buah kapal perang asing,
di pasukan negara sahabat. Studi kasus itu hacker Indonesia di luar negeri. Faktanya bahwa sekarang WNI hacking server bank di Singapura dari Thailand. Pertanyaan hukum, lokus seperti di mana, asas apa yang berlaku, kemudian bisa diadili di Indonesia. Tugas diskusi kelompok atau skenario kompleks. Di sini ada tantangan yurisdiksi cybercrime, solusi penegak hukum lintas negara, ada aktivitas role play persidangan, kemudian ada rangkuman mengenai materi tadi tentang lokus dan tempus delikti sulit ditentukan di cybercrime. Indonesia menganut 4 asas berlaku hukum pidana, ada pengecualian berdasarkan hukum internasional. Cybercrime membutuhkan kerjasama di internasional. Kemudian pada pertemuan 5, manajemen definisi kejahatan teknologi informasi. Capaian pembelajaran masih perlu mengetahui tentang mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, kemudian ada mengidentifikasi karakteristik kejahatan dengan sarana komputer. Yang ketiga, memahami modus operandi carding sebagai contoh kejahatan third party. Yang terakhir, tentang mengevaluasi klasifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran modus. Itu memfasilitasi kejahatan, perubahan paradigma kriminologi dan faktor manusia sampai faktor teknologi. Faktanya, kejahatan ada seiring dengan kemajuan teknologi. Definisi kejahatan teknologi informasi, di sini ada universal, belum ada definisi baku, tapi ada kesamaan pengertian. Intinya itu ada upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer tanpa izin dan melawan hukum. Indra Safitri mengatakan bahwa kejahatan yang berkaitan penggunaan TI tanpa batas dengan karakteristik rekayasa teknologi. Ada 2 kategori utama kejahatan TI. Yang pertama, kejahatan yang bertujuan merusak sistem atau jaringan komputer, contohnya hacking, DDoS, dan malware. Kemudian kejahatan kedua ada kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, contohnya penipuan online, pornografi anak, dan perdagangan narkoba. Evolusi istilah kejahatan komputer. Ada beberapa di sini, ada komputer misui atau penyalahgunaan, kemudian ada komputer abuse atau penyalahgunaan, kemudian ada komputer fraud atau penipuan, ada komputer related crime atau kejahatan terkait komputer assisted crime atau kejahatan perpaduan komputer, ada komputer crime atau kejahatan komputer, dan cybercrime atau kejahatan cyber. Di sini ada konversi dari alat hitung ke pusat kejahatan. Asal katanya itu dimulai dari komputer atau menghitung, kemudian ada evolusi fungsi, kalkulator dari multimedia, kemudian internet. Nah, definisi modernnya sekarang itu yaitu kumpulan mesin elektronik bekerja otomatis berdasarkan program. Kemudian kedua ada rangkaian peralatan dan fasilitas bekerja elektronis dengan OS. Internet jaringan global, definisinya yaitu jaringan komputer global menggunakan protokol internet. Ada keunggulan, telepon atau fax, bisa kirim suara, teks, gambar, video sekaligus. Fungsi sosialnya itu bisa komunikasi variatif atau chat video call dan forum. Motif kejahatan dengan sarana TI, itu pada bidang ekonomi, ada uang, keuntungan finansial, pada bidang politik ada aktivisme, propaganda, dan cyber manfaat. Kemudian di bidang sosial ada balas dendam, popularitas, pengakuan. Bidang psikologis, tentang tantangan, kepuasan, dan gangguan jiwa. Kemudian ada bidang ideologi, hacktivism, dan terorisme digital. Carding, definisi dan karakteristiknya. Nah, definisi carding itu tentang penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet. Kemudian ada terminologi hacker, yaitu carding sama dengan penipuan dengan kartu kredit. Sasarannya itu properti milik orang lain. Modusnya yaitu komputer facilitated crime atau kejahatan umum menggunakan komputer. Modus operandi carding, diperoleh data atau phishing, skimming, dan data flow. Dimulai dari data kartu kredit curian, kemudian ada validasi dengan software, kemudian transaksi e-commerce. Habis transaksi e-commerce dari pengiriman ke drop address, kemudian penjualan barang ilegal sampai pencurian uang. Dampak carding, korban langsung, pemilik kartu kredit atau terduga financial, korban tidak langsung, merchant e-commerce atau chargeback, sistemik, tingkatan biaya transaksi kartu kredit, reputasi tetap turunkan kepercayaan pada e-commerce. Kemudian rangkuman tentang materi tadi mengenai yaitu tentang kejahatan TI mencakup beragam aktivitas ilegal menggunakan komputer, carding contoh kejahatan properti dengan modus kompleks, klasifikasi membantu penegakan hukum dan pencegahan, dan terakhir perlu pendekatan multi sektor untuk penanggulangan. Kemudian pada pertemuan 6 tentang mekanisme pembuktian perkara cybercrime.
Tujuan pembelajaran ini mahasiswa perlu mengetahui tentang memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, kemudian menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronik, kemudian keempat ada mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, kemudian mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Dilema internet memanfaatkan kejahatan. Faktanya internet pedang bermata dua, bisnis online, target pasar Indonesia dari luar negeri, dampak negatifnya itu muncul kejahatan antisosial, statistik, kejahatan elektronik meningkat dan global. Kemudian UU ITE sebagai payung hukum. Nah, di sini ada komputer dependensi era modern. Ada lagi problem pembuktian informasi digital. Kemudian ada pertanyaan krusial di masyarakat, bahwa apakah informasi atau dokumen elektronik alat bukti sah? Kemudian ada bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan, dan ketiga bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan. Jadi ada tabel tentang perbandingan dokumen elektronik versus konvensional. Jadi ada aspek, ada poin penting tentang bentuk, perolehan, penyimpanan, pencarian, dan informasi tambahan. Tentang dokumen elektronik versus dokumen konvensional, bentuknya itu digital, kalau dokumen konvensional fisik. Perolehan, kalau dokumen elektronik mudah dan instan. Kemudian dokumen konvensional butuh waktu dan biaya. Kalau penyimpanannya itu dokumen elektronik, media kecil, dan kapasitas besar. Kalau konvensional, ruang fisik besar. Kalau pencarian, searching engine cepat. Kalau konvensional, manual butuh waktu. Kemudian informasi tambahannya itu elektronik, metadata, atau log system, sedangkan konvensional itu hanya konten tercetak. Pembuktian dalam peradilan pidana. Ada definisinya sebagai upaya menemukan kebenaran material atau material wahid. Tujuannya itu buktikan terjadi tindakan pidana dan identifikasi pelaku. Prosesnya itu rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Jumlah faktanya, ingatan, saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Sistem pemilihan Indonesia pasal 143 KUHP. Kemudian alat bukti sah dalam KUHP. Kemudian ada evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Ada 5 UITE atau landasan alat bukti elektronik. Yang pertama ayat 1 tentang informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sama dengan alat bukti hukum sah. Pada ayat 2 informasi elektronik sama dengan perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3 syarat sah sama dengan gunakan sistem elektronik sesuai UITE. Ayat 4 pengecualian atau surat harus tertulis akta notaris. Persyaratan material alat bukti elektronik 1. Ini ada persyaratan materi berdasarkan pasal 6 UITE, komputer forensis dan ilmu penting, penganalisan proses digital forensis diagram dari pengumpulan bukti, kemudian preservasi, kemudian analisis dan presentasi. Terus digital forensis, studi kasus kemungkinan minimal ancaman, kemudian ada diskusi kelompok, simulasi pengumpulan bukti digital, rangkuman tadi tentang bahwa pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana, alat bukti elektronik sah berdasarkan UU ITE dengan persyaratan ketat, digital forensis ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti, dan terakhir tantangan utama atau kerapuhan digital dan kompleksitas teknologi. Pertemuan 7 tentang materi keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Pembelajaran tentang menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik, kemudian mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan, yang ketiga memahami peran digital forensis dalam proses peradilan, dan terakhir mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Sistem elektronik yang memenuhi syarat ada persyaratan, itu tentang sistem elektronik harus memenuhi pasal 15-16 UITE, konsekuensinya jika sistem andal, kemudian kualitas bukti original dan hasil cetak sama. Ada pilihan penyajian, bisa digunakan bentuk asli atau hasil cetak, berbagai pertimbangan, aktivitas, dan kemudian presentasi. Persyaratan formil alat bukti elektronik 1, berdasarkan pasal 5 ayat 4 UU ITE. Pengecualian informasi atau dokumen elektronik tidak sah untuk yang pertama surat yang menurut UU harus dibuat tertulis, kemudian surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta, notaris, atau pejabat. Persyaratan formil alat bukti elektronik 2, berdasarkan pasal 43 UU ITE, ayat 3-nya itu tentang penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Ayat 4, penggeledahan kepentingan pelayanan umum. Kemudian prinsipnya tentang perlindungan hak privasi versus kebutuhan pembuktian. Contoh, kapan bentuk asli lebih baik? Itu kasus perampokan terekam CCTV, buktinya itu rekaman video digital. Alasan bentuk asli lebih baik yaitu tentang membuat gambar bergerak dan suara. Kedua, memudahkan pemahaman fakta hukum. Kemudian hasil cetak, butuh banyak kertas
atau tidak efektif dan detail mungkin hilang saat konversi. Contoh kapan hasil cetak lebih baik itu pemerasan via SMS atau email, buktinya pesan teks digital. Alasan hasil cetak lebih baik itu SMS email pada dasarnya tulisan elektronik, cukup periksa integritas ketersediaan ONTT-kan, tidak perlu bawa handphone atau komputer ke sidang, terakhir hemat waktu dan biaya presentasi. Digital forest dalam rantai, kemudian di sini ada flowchart-nya itu pengumpulan legalitas, kemudian ada preservasi, integrity, analysis, examination, kemudian presentasi, admissibility. Kemudian ada konsep of push atau rantai penyimpanan. Definisinya itu dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang. Tujuannya untuk jaminan bukti tidak diubah, rusak, atau digantikan. Dokumentasi siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti dipindahkan. Konsekuensinya itu hal bukti mungkin tidak diterima. Kemudian ada contohnya di sini. Kemudian ada hasil menjaga integritas digital. Ada word blocker atau alat wajib forensik. Teknik pengumpulan bukti elektronik. Ada tantangan bukti cloud computing. Studi kasus atau bukti dari media sosial. Peran aksi ahli digital forensis. Presentasi bukti elektronik di persidangan. Rangkumannya yaitu tentang materi ketujuh tentang keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan material. Kemudian pemilihan bentuk asli hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi. Yang ketiga, digital forensis dan chain of custody krusial untuk integritas bukti. Yang empat, presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens hakim non-teknis. Sekian dari saya mengenai review materi dari materi ketiga sampai ketujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.